Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Untuk malam hari ini kita akan membedah market lewat acara di live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Nanti ada teman saya, Ardiansa, yang akan membantu untuk menganalisa market secara analisa teknikal. Bersama saya Rudi Oktrianto dari R&D GK Invest Cabang Semarang. Hari ini hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022. Oke, kalau kita lihat pergerakan market untuk malam hari ini sejak tadi pagi ya, sejak tadi pagi sampai malam ini di sesi perdagangan Amerika Open, Amerika Utara Open, kita lihat pergerakan harga emas kembali lagi naik di 1.950 dolar troy on setelah menyentuh harga terendah tadi pagi di 1.929 dolar troy on, dan saat ini masih running di atas ya, mendekati harga tertinggi di 1.949 dolar troy on. Nah, ini karena pasukan Rusia kembali lagi memanas, situasi Rusia dengan Ukraina. Pasukan Rusia menembaki kayak semacam apa ya, PLTN ya. Kalau di Indonesia namanya PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir gitu kan. Nah, itu di apa, sebuah kota di Ukraina itu pembangkit tenaga nuklirnya itu ditembaki oleh pasukan Rusia sehingga menimbulkan kebakaran di tempat-tempat di apa nah di Ukraina. Nah, ini sebuah kota di Ukraina. Nah, ini memicu reaksi market atau kayak semacam apa ya? Mereka lebih memilih uh, aset safe haven seperti emas untuk dijadikan instrumen ya, untuk instrumen safe haven. Nah, ini pun harga emas tadi pagi sampai malam hari ini naik. Jadi yang jadi safe haven itu emas, kemudian dolar, US dollar, kemudian itu yang dijadikan aset safe haven. Jadi kalau kita lihat pergerakan market untuk US dollar dengan emas ini searah. Nah, pada naik semua, pada menguat semua maksudnya ya, pada menguat semua. Ini karena emas dan dolar ini dijadikan aset safe haven seiring situasi kondisi di kota di Ukraina sedang terlibat konflik atau gencatan apa namanya, perang ya, perang dengan pasukan Rusia, sehingga memicu harga emas juga sempat naik sampai di 1950. Tadi pagi sempat kembali lagi turun. Sekarang ini kembali lagi mendekati level harga tertinggi hari ini di 1949, 1948. Nah, sedangkan DXY itu juga naik sampai di 9.837. Nah, lumayan ini. Jadi kedua instrumen ini yang biasanya berlawanan, pergerakannya berlawanan, tapi untuk hari ini searah. Jadi menguat semua. Nah, itu karena situasi dan kondisi di sebuah kota di Ukraina sedang apa ya, sedang rame-ramenya terjadi pertempuran, dan pasukan Ukraina ini sedang mempertahankan pembangkit listrik sebuah apa ya, kayak semacam pembangkit listrik tenaga nuklirnya ini sedang dipertahankan. Sedangkan Rusia sendiri pun juga dikabarkan telah menyiapkan pasukan nuklir ya. Nah, sempat menyiapkan pasukan nuklir juga jadi situasi cukup panas, tapi ada kayak semacam apa ya, diskusi lah ya, pertemuan antara perwakilan Rusia dengan perwakilan Ukraina untuk mengurai perselisihan, untuk mencari jalan tengahnya atau mencari jalan keluarnya lewat musyawarah. Kalau di Indonesia namanya musyawarah untuk mufakat ya, musyawarah untuk mufakat. Tapi di sana sempat mencapai kemajuan, tapi nggak banyak, cuma sedikit yang disetujui. Tapi di pertemuan yang kedua, mudah-mudahan doa kita semuanya, mudah-mudahan di kedua negara ini segera bisa damai lah ya, sehingga ada kesepakatan
sehingga tidak menimbulkan perang yang lebih luas lagi. Karena konon kabarnya Amerika pun juga sudah mulai mempersiapkan diri juga sih sama. Jadi pasukan nuklirnya juga sedang dipersiapkan. Ya, mudah-mudahan juga situasi juga segera berangsur-angsur pulih lah ya untuk hubungan antara Rusia dengan Ukraina. Nah, untuk malam hari ini yang perlu kita perhatikan selain kita apa namanya selalu menantikan berita terbaru dari kondisi Rusia Ukraina, kita juga melihat untuk malam hari ini ada beberapa data ekonomi yang cukup penting yang akan dirilis, yaitu ada non-farm payroll, ketenaga kerjaan non pertanian, itu nanti akan dirilis jam 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk non-farm payroll laporan di bulan ini diprediksi mengalami penurunan dari bulan kemarin sekitar 467.000. Untuk laporan malam hari ini diperkirakan turun ke 400.000. Kemudian untuk jumlah pengangguran atau tingkat pengangguran diperkirakan turun dari laporan bulan kemarin 4,0%. Diperkirakan untuk laporan malam hari ini turun diprediksi turun sekitar 3,9%. Tapi untuk aktualnya nanti kita bisa lihat di jam 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu juga ada beberapa data ekonomi yang dirilis, ada rata-rata pendapatan per jam, bulanan maupun tahunan juga akan ikut dirilis. Kemudian dari negara Kanada juga merilis mengenai survei ya, PMI 5 yang di jam 10 malam itu diperkirakan mengalami kenaikan dari 50,7 ke prediksinya ke 54,2, diperkirakan naik. Cuman aktualnya nanti kita akan bisa lihat di jam 10 malam, ini dari negara Kanada yang merilis ya. Jadi saya rasa pergerakan Kanada dolar pun juga akan diuji oleh data ekonomi yang nanti akan dirilis di jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Untuk nanti non farm jam 20:30 ya. Ini masih masuk musim dingin ya. Masih musim dingin. Biasanya untuk bulan April itu nanti mulainya 19:30. Nanti akan kita lihat di bulan depan apakah nanti maju ke 19:30 atau masih di 20:30. Tapi biasanya kalau dimasuki bulan April itu non farmnya maju ke 19:30. Oke, untuk malam hari ini nanti disimak di jam 20:30 nanti kita juga masih live trading ya. Nanti kita akan lihat pergerakan non-farm payroll di jam 20:30. Kemudian bagi Anda yang barusan bergabung bersama kami di Zoom meeting juga yang lagi online di channel YouTube GK Invest Semarang, selamat bergabung, selamat malam. Mudah-mudahan kita semuanya juga selalu diberikan kemudahan untuk profit. Nah, ini juga sudah ada pertanyaan dari Pak Salim ya, nih ya untuk Euro USD. Nanti kita analisakan untuk beberapa pair ya. Jadi malam hari ini kita edukasi live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Ini kita sifatnya lebih ke edukasi. Jadi beberapa instrumen nanti akan dianalisakan oleh Ardiansah, profesional trader. Tidak semuanya harus Anda pasang limit ataupun open posisi. Jadi pilih yang sekiranya instrumen trading yang biasa Anda transaksikan. Karena biasanya Anda akan paham mengenai instrumen trading tersebut. Jadi kalau misalnya saya nih misalnya terbiasa transaksi emas sama crude oil misalnya, berarti saya perhatikan cuman emas sama crude oil. Ya mungkin bisa melihat instrumen trading yang lainnya, tapi ya kita mungkin fokusnya ke instrumen trading yang biasa kita transaksikan, karena kita akan lebih paham lah ya, lebih paham mengenai karakteristik dari instrumen tersebut. Kemudian untuk pergerakan crude oil, ini crude oil pergerakan kemarin sempat menanjak sampai di 116 ya, 116 dolar per barel.
dan sempat kembali lagi turunnya juga lumayan cukup dalam sekali sampai di 106. Ini kalau saya mengutip dari MetaTrader 5 GK Invest untuk perdagangan minyak mentah kemarin atau crude oil kemarin itu sempat naik sampai di 116, kemudian turun ke 106 dolar per barel. Nah, ini karena selain situasi dan kondisi di Ukraina itu lagi kurang kondusif dan Rusia sendiri pun juga termasuk negara produsen minyak terbesar kedua ya setelah Arab Saudi. Jadi Rusia pun juga apa namanya perusahaan-perusahaan kilang minyak pun juga agak susah untuk mendistribusikan atau menjual minyaknya ke negara konsumen karena untuk melewati perbatasan pun juga apa namanya dijaga cukup ketat ya oleh pasukan Rusia juga. Nah, itu sehingga menghambat distribusi minyak dari Rusia ke negara konsumen atau negara yang membeli minyak di Rusia. Dan sanksi atau apa yang namanya embargo lah ya dari negara-negara Barat, khususnya Amerika, kemudian negara-negara Eropa, itu sudah memberikan sanksi ke Rusia karena tindakan Rusia yang sudah menginvasi negara Ukraina, jadi memicu uh, penghapusan SWIFT ya untuk transaksi perbankan. Nah, itu juga menghambat pembayaran atau pembelian minyak dari negara konsumen ke negara produsen atau ke Rusia. Nah, ini juga memicu harga crude oil naiknya cukup tinggi sekali, cukup lumayan tinggi sekali. Jadi diperhatikan bagi Anda yang sedang transaksi crude oil, modal, equity ya khususnya ya, equity, jumlah lot, kemudian kalau Anda berencana pakai teknik averaging, diperhatikan jaraknya, diusahakan mungkin jaraknya apa ya, dibuat sama lah ya. Kalau misalnya 3 poin ya 3 poin, 5 poin ya 5 poin. Nah, seperti itu. Kemudian yang penting equity yang perlu diperhatikan. Kalau saldo sih ya, kalau kita punya floating floating minus ya yang kita perhatikan bukan saldo, tapi equity yang perlu kita perhatikan seperti itu. Oke, sepertinya kita juga sudah tergabung dengan Ardiansah, sudah online untuk malam hari ini. Nanti akan kita apa namanya analisakan secara analisa teknikal. Jadi dipersiapkan alat tulis Anda. Nanti kalau misalnya Anda ingin mencatat apa namanya instrumen trading yang nanti akan disampaikan oleh Ardiansah. Dan sekali lagi untuk live trade pada malam hari ini kita disclaimer ya, disclaimer on. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Apa namanya di sini kita sifatnya memberikan edukasi, memaparkan analisa market secara teknikal menjelang rilis data non-farm payroll. Oke, kita langsung saja terhubung dengan Ardiansah. Halo bro, gimana kabarnya malam hari ini? Halo Pak, alhamdulillah sehat Pak, sehat. Alhamdulillah sehat. Wah, ini kemarin harga crude oil lumayan nih naiknya ini. Ngeri Pak. Naiknya 116. iya, Sesuai naik prediksi hari Rabu ya kita ya. iya. Hari Hmm, Rabu, hari Rabu itu masih di 100 berapa? 108 kalau nggak salah bro ya. iya habis 108 habis langsung ke 104 116 Pak ya, sampai 116. 116 ya. 116. Kita prediksi kan hari Rabu live trade itu kisaran 14. 114 lah ya. Ya, 114. Cuman ya naik 2 poin terus habis itu drop sampai di 106 kan. iya. 106. Kayaknya udah harga tertingginya itu Pak dulu. Kayaknya Di udah mulai 116 ya. iya kayaknya Nah, koreksi dulu kalau perhatikan. oke, ini nih juga sudah ada yang tanya nih bro Oh di iya, kolom rame chat nih. ini dari Pak Salim, kemudian Pak Edi Hartoyo yang di YouTube itu juga ada, Iya, 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 iya. terus Pak Hmm. Andika, terus Pak Rino ini juga sudah chat. Ini bagi Anda yang ingin request silahkan ketik di kolom chat untuk instrumen apa yang ingin Anda tanyakan, silahkan Anda tanya. Yang jelas untuk live trade malam hari ini seperti biasa kita disclaimer on ya. Sambil kita menunggu rilis data non farm payroll nanti jam 20 lebih 30 menit. Ya, Oke bro, langsung aja kita lihat analisa market di beberapa instrumen trading. ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita live trading.
bersama GG Invest cabang Semarang. Malam ini lumayan menarik kalau kita lihat pergerakan market. Cuman kalau kita perhatikan beberapa hari terakhir ini market agak kurang kondisif kalau kita perhatikan dari sisi teknikalnya agak berisiko, dan kalau kita perhatikan rata-rata trader pada hati-hati dalam bertransaksi. Jadi sama juga kita juga harus seperti itu dalam bertransaksi. Eh, Kalau kita perhatikan memang market ini cenderung masih sideways sebenarnya kalau kita perhatikan. Kalau dari sisi mata-mata uang yang berlawanan dengan indeks dolar. Karena kalau kita lihat penurunan dan kenaikannya juga tidak terlalu besar range pergerakannya. Justru kebanyakan orang lari ke dolarnya sebenarnya, dolar ke dan ke goldnya, lebih ke safe havennya ke situ di dolar dan goldnya. Nanti coba kita lihat untuk market ini, nanti coba kita lihat dulu sampai datanya rilis. Karena kalau kita perhatikan agak berisiko kalau kita melihat pergerakan marketnya sekarang. Biarkan dulu marketnya keluar sebentar. Nanti coba kita lihat dulu dari sisi teknikalnya seperti apa polanya, terutama di market gold dan beberapa pair yang berlawanan dengan indeks dolar. Oke, kita lanjut. Kita coba ke crude oil aja dulu, nanti belakangan dengan mata uangnya karena kita masih banyak waktu nih. Kita juga nggak terlalu menganalisa dulu karena kita menunggu data rilis saja dulu, polanya seperti apa. Coba kita lihat dulu di crude oilnya. Crude oil coba sudah kita kemarin buatkan analisanya bahwa target crude oil itu kemungkinan besar sampai ke 114. Ini target crude oilnya. Dan kalau kita perhatikan ini sampai 116,51 kalau kita perhatikan crude oilnya kenaikannya. Kemungkinan besar ini di crude oil ini bisa jadi high-nya sebenarnya ini di bulan Maret 116,51. Ini bisa jadi harga tertingginya. Atau kalau memang mau melanjutkan harga untuk di crude oil-nya ini, berarti target selanjutnya itu ke 118 dan 124. Nah, ini target-target selanjut untuk di crude oil-nya. Walaupun sebenarnya dari beberapa analis mengatakan bahwa kemungkinan besar ini bisa sampai ke 150, katanya seperti itu, di 150 atau 140-an. Tapi kemungkinan besar di minggu atau di bulan ini kemungkinan besar dulu koreksi atau CT di area ini yang kalau kita ini nah, ini yang coba saya blok untuk di crude oil-nya. Nah, kemungkinan besar harganya dulu bergerak di area ini nih di 114, 108. Jadi kemungkinan besar dulu oilnya koreksi sampai ke 108. Kembali lagi ke harga ini. Dan ini kemungkinan besar di minggu ini atau sampai minggu depan ini menjadi area topnya dulu. Kalau untuk posisi buy paling amannya sama dengan market pola seperti ini, dengan market strong buy seperti ini, biasanya kita pakai analisa dengan strategi buy stop, biasanya kita pergunakan. Ini kalau dari monthly-nya ini kita perhatikan monthly-nya ya. Ini grafik monthly-nya ini kalau kita perhatikan. Nah, ini yang saya bilang ini lagi di area-area. Kalau kita ini kan area resistennya di sini. Nah, ini semua ini area-area resistennya. Nah, kemungkinan besar juga cuma di area ini nih. Ini jadi triple top biasanya nih. Jadi kemungkinan besar koreksi dulu di harga area ini. Makanya harap hati-hati untuk yang punya posisi buy. Kalau memang masih ada yang posisi buy-nya kemarin di close saja dulu. Karena kalau kita perhatiin kemungkinan besar koreksi dulu nih di harga 110-an atau 108 atau 110. Nah, ini kalau dilihat dari monthly-nya. Nah, coba kita lihat kalau weekly-nya sama, ini menjadi penentu minggu ini. Berarti kalau harga
penutupan market malam ini di area harga 11 penutupan market malam ini berarti minggu depan itu targetnya ke 108. Nah ini, jadi kalau misalkan close-nya di sini berarti targetnya minggu depan itu ke harga ini. 108, 106 untuk crude oil-nya. Jadi yang punya posisi crude oil hati-hati ya. Ini coba udah kita lihat dari sisi time frame monthly-nya. Coba kita breakdown dulu ke time frame lebih kecilnya. Kita perkecil di H4. Di daily-nya sama. Daily-nya sama. Walaupun sebenarnya malam ini menguat, di crude oil ini paling penguatannya sampai ke sini 118, tapi kayaknya enggak. Di 118, 114 kenaikannya. Paling ke sini lagi, habis itu balik lagi ke 108 untuk crude oil-nya. Coba kita lihat dulu di time frame 4-nya untuk melihat. Nah, berarti ini berarti kita fokus di area ini untuk di crude oil-nya. Nah, ini. Jadi kemungkinan besar crude oil-nya dulu harganya bolak-balik di harga ini nih. Nah, ini. Nah, untuk crude oil-nya. Jadi paling untuk crude oil-nya yang bisa kita manfaatkan. Nah, kalau untuk crude oil Nah, jadi polanya paling seperti ini untuk crude oil-nya yang bisa kita manfaatkan. Jadi paling kita bisa pasang buy stop di harga area ini dicatat aja. Ini bisa kita manfaatkan ke sini, targetnya ke sini. Atau kita pasang sell di harga ini. Nah ini targetnya. Jadi kemungkinannya dia di posisi sell-nya itu atau buy stop-nya itu kita gunakan dia di area yang saya buat ini garis horizontal. Jadi kalau di buy stop-nya itu di harga high yang kemarin aja di 116.670 untuk buy stop-nya. Ini poin 70 atau posisi sell-nya 114.60. 104. Nah, jadi paling seperti ini nih polanya untuk empat poin 60. Nah, paling seperti ini sih kalau untuk crude-nya. Agak berisiko dengan pola seperti ini sekarang, jangan. Ini bukan area untuk transaksi ya. Hati-hati, ini bukan areanya. Yang saya blok warna hijau. Jangan dulu, ini belum jelas arahnya mau kemana kalau polanya seperti ini nih. Jadi paling kita bisa memanfaatkan dua pola ini nih. CLRR. Itu 04.60.
Ya, jadi seperti ini pola untuk crude oil. Jadi dipasang aja untuk ini area ini kita pasang sell stop di 104 atau buy stop di 106. Walaupun kecenderungan sih kemungkinan besar, walaupun ini memang mau naik paling sampai ke 118. Jadi kalau misalkan kena buy stop di 116, pasang TP aja di sini di 118,50 atau sell stop. Kalau ini yang kena sell stop ini lumayan panjang turunnya nih. Untuk sell stopnya ini bisa sampai ke 96 ini. Ini targetnya ini untuk posisi sellnya. Kalau memang kena harganya nih. Tapi kemungkinan besar bukan malam ini nih harganya ini kena. Nanti coba kita lihat di minggu depan. Ini apalagi ini baru awal bulan, awal pembentukan harga, jadi harap hati-hati ya. Karena biasanya itu di minggu pertama itu, nanti di minggu keduanya baru kelihatan pola ya arah marketnya untuk 3 minggu ke depannya. Nah, ini targetnya. Jadi targetnya misalkan kenaikannya itu di 118,53 atau di 124,18. Target penurunannya itu di 96,36. Baik, 8,500. Nah, ini untuk untuk target. Jadi seperti itu untuk crude oil. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di goldnya. Sebelum kita masuk di pair mata uangnya. Kita ke gold dulu sambil jawab pertanyaan ini. Coba kita lihat dulu. Gold. Ini dari Pak Edi Hartoyo, Bapak Andika. Nanti coba kita lihat Pak untuk goldnya. Ya kemungkinan besar kalau kita lihat sih dari sisi fundamentalnya harusnya goldnya masih menguat. Karena kebanyakan orang larinya ke gold, mengamankan lebih ke gold dan ke dolarnya. Lanjut ke gold. Nah ini untuk posisi goldnya kalau kita perhatikan. Kita lihat dulu ya time frame daily-nya ya untuk goldnya. Nah, kalau kita perhatikan di goldnya ini, goldnya sebenarnya ini kemungkinan besar ini masih kuat sih sebenarnya, bisa sampai ke harga 7, oh udah 74 udah dapat ya. 74, berarti target gold itu ke harga ini 1953, kemungkinan besar malam ini. Target daily-nya kalau kita perhatikan. Ini 1953. Ini saya buatkan nanti untuk goldnya ini menarik untuk goldnya. Kita pakai 2 opsi aja untuk goldnya. Untuk gold kita pasang buy nanti di harga area ini nih buy. Coba kita lihat dulu time frame kecilnya goldnya. Ini yang agak susah kita analisa dari sisi teknikalnya jika pola candlenya seperti ini nih kurang rapi.
Apalagi yang merusak formasi itu yang ini nih, yang merusak formasi candlestick-nya. Untuk menghitung candlestick ini yang merusak, makanya agak berisiko. Nah, ini juga bisa jadi top. Ini udah bisa di area resistannya. Jadi paling nanti kita bisa manfaatkan. Nah, ini target-targetnya. Jadi untuk goal, ya nanti coba saya buatkan dulu untuk. Oh, ini kita harus nunggu sampai jam goldnya berarti 19.29. Coba kita lihat daily-nya dulu. Kalau kita perhatikan daily-nya sih ini harusnya kemungkinan besar ini paling ke 19.53 nih targetnya nih. Sekarang 19.46. 19.36. Berarti kita gunakan dua opsi aja untuk goldnya ini. Stop loss. Nah ini. Ini yang merah ini stop loss-nya ya. Ini area targetnya nih kalau kita buat. Nanti saya buatkan di kolom chatnya. Di area sell-nya nanti ke di area ini. Kita buat aja dulu sell stop gold. Stop loss sell 19.49 poin. Ini kalau memang keperhatikan ini agak lebar ya jarak selisihnya. Cuman memang seperti ini kalau marketnya kurang rapi seperti ini hasilnya kayak gini nih. Target 19.07.00. $19.17.500. Ini kita buat aja dulu supaya kita ya. Ini juga ada dari pertanyaan dari Pak Rino Gold close 19.50 ya. Ya sudah kita bahasakan kemarin. Jika minggu ini dari ya hari Rabu kemarin jika harga masih enggak close-nya di bawah 19.50 berarti kecenderungan memang marketnya kemungkinan besar ini melemah. Kalau kita lihat dari sisi weekly-nya ya. Jadi walaupun kenaikannya sebentar ya paling sampai ke harga ini titik terjauhnya paling ke 19.60 atau 19.64 terjauhnya kalau kita perhatikan. Jadi tapi untuk menghindari itu coba kita buat opsi aja dua sambil kita melihat aja sebentar. Jadi sebentar kita fokus melihat aja marketnya arahnya kemana. Jadi kita nggak analisa lagi sebentar.
Saya buatkan ya untuk sell stop goldnya. Untuk buy stopnya nanti kita lihat aja sambil melihat hasilnya aja dulu. Sell stop gold harga 1929 poin. Memang kalau kita perhatikan memang agak jauh sih melebar. Cuman ini ya cuman goldnya ini cuman bisa kelihatan di H4. Di H1 ke bawah gak berisiko. 100 SL di 1949.00. Satu di 1917 poin. Ini analisanya berlaku sampai minggu depan ya. Untuk misalkan harga sell stopnya kena berarti targetnya ini berlaku sampai minggu depan. Kita coba buat yang untuk sell stopnya aja. Karena kalau kita perhatikan ini kemungkinan besar ini sellnya cuma buy-nya ini cuma nyampe di ini nih 1953 atau 659. Nanti coba kita lihat dulu sebentar hasilnya. Ini polanya untuk gold. Tinggal kita lihat, kita menunggu data rilis dulu yang lebih pastinya. Karena biasanya itu kalau memang marketnya bagus, grafiknya bagus, ini bisa kita baca sebelum datanya rilis. Tapi ini agak susah kalau dari sisi teknikalnya dengan pola candle seperti ini. Oke, kita lanjut dulu lanjut ke mata uang. Pound sterling, ada yang Aussie. Coba kita dulu ke yang ada Euro USD, Aussie dan Pound sterling. Euro USD. Coba kita ke Aussie dulu sebelum ke Euro dan Pound sterling. Ini Pound sterling sama Euro ini sama arahnya. Coba kita lihat dulu Aussie-nya. Malam ini kita fokus di pair yang berlawanan dengan indeks dolar aja ya. Majornya aja dulu. Yang cross rate-nya kita skip aja dulu. Kita lihat dulu monthly-nya. Kalau kita perhatikan sih monthly-nya udah selesai nih. Kalau untuk Aussie-nya. Ya iya nih pas. Kemungkinan besar nih sampai monthly. Berarti ini harga berapa nih di sini nih harga low-nya? 73. Oh berarti kita pasang sell aja di sini nih. Stop loss-nya di sini. Kalau ngelihat market sini kemungkinan besar ini koreksi dulu nih. Untuk coba kita lihat. Nah ini, nah kalau kita lihat ini di Aussie ini kemungkinan besar ini harganya lagi di pivotnya ya ini untuk Aussie. Harga lagi di harga pivot. Nah, kalau harga pivot seperti ini kita nunggu.
Jadi paling kita manfaatkan sama tadi. Ini target. Ini ya, target Aussie atau kita. Jadi sama juga opsinya untuk Aussie ini tinggal berapa menit lagi? Oh, masih ada 19 menit. Ya, paling seperti ini nih polanya. Ini sell stopnya. Ya, buy stopnya. Target TP1. Nah, cuman seperti ini sih polanya kalau kita perhatikan marketnya agak susah kalau kita pasang buy limit atau sell limit. Nanti coba kita lihat dulu biar datanya dulu rilis. Kita tahu. Ya, jadi kalau untuk AUS ini harganya kalau kita perhatikan AUS ini di time frame weekly-nya atau daily-nya ini di harga pivotnya ya. Yang bertanya tadi Pak Rino, jadi harap hati-hati. Jadi paling kita manfaatkan dua opsi, buy stop atau sell stop untuk AUS-nya. Oke, kita lanjut di Euro USD. Oh, Euro USD. Kalau kita perhatikan Euro USD ini menarik ini. Ini hari yang kita kemarin buat opsi nggak masuk ya. Yang ini yang kita buat Kamis itu baik di 1170 dengan syarat 1650, cuman di hari Kamis itu cuman kenaikannya nyampe di ini Jumat Kamis, oh ya ini. Cuman di nggak nyampe sampai nih. Cuman sampai ke 1143 harga high-nya. Makanya ini nggak masuk opsi untuk ngebuy Euro USD kemarin. Coba kita hitung dulu range-nya ini hari jangan sampai udah masuk range-nya. Jadi harap hati-hati ya kalau mau nge-sell lagi nih. Kita hitung range-nya hari ini. Ini kalau kita perhatikan ini udah range rata-rata hariannya ya untuk Euro USD 140. Biasanya cuma 100 sampai 120 pips. Ini udah 146 ini. Jadi harap hati-hati. Paling emang kan bisa sampai ke ini sih 0899 ini. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi daily-nya untuk Euro USD-nya. Jadi seperti itu ya. Yang opsi kemarin kita nggak masuk syaratnya untuk posisi ngebuy. Tinggal kita lihat aja ini dulu datanya rilis. Kita lihat datanya rilis 08.30, kita lihat sekitar 5 menit baru kita eksekusi untuk harga kemana. Ini kalau di GK coba kita lihat di GK-nya.
Coba kita lihat sebentar. Kalau Euro USD bisa kita lihat sampai di time frame M5 ya. Bisa kita manfaatkan ini. Kita lihat. Nah, kalau untuk posisi buy-nya nanti di time frame M5-nya, nah nanti kita tunggu dulu break ke sini. Sini. Nah, nanti kita nge-buy di harga area ini nih. Jadi sekitar kita nanti pantau 5 menit ke depan sampai di 08.40 untuk marketnya. Kita bisa gunakan time frame M5-nya untuk ini. Kalau untuk weekly-nya coba saya lihat dulu yang sudah saya buat. 0911, nah, kemungkinan besar ini cuma sampai 09 penurunannya 09. Nah, siap-siap nanti di harga ini 0911. Nanti coba kita lihat dulu di sini. Jadi di opsinya nanti mungkin kita pasang buy limit di sini atau kita nunggu di harga ini untuk posisi buy-nya. Karena kalau kita lihat range hariannya ini udah selesai nih Euro USD-nya. Agak berisiko kalau kita mau melanjutkan untuk posisi sell. Jadi kalau break ini wah lumayan jauh nih turunnya. Bisa sampai panjang. Nah, inilah fungsinya kita transaksi menggunakan stop loss ya. Jangan coba-coba melawan market. Oke, jadi seperti itu untuk di Euro USD-nya kita geser ke pound sterling. Pound sterling sih sama sih ini. Polanya dengan apa? Euro USD. Nah, ini kalau kita perhatikan pound sterlingnya bisa sampai ke sini di 0900 areanya. Nanti coba kita lihat di harga area ini nih. Atau kalau jebol ini berarti bisa sampai ke 0800. Ini tinggal kita lihat dulu. Lanjut di pound sterling. Nah, pound sterling ini kalau kita lihat pound sterling ini udah di harga area daily-nya ya ini. Atau kalau memang masih mau turun bisa sampai ke sini nih. 32. Berarti ke harga ini nih 32. 3208. Jadi pola seperti ini biasa bisa sampai ke sini, habis itu ke sini, atau cuman nyampe di sini. Kalau kita perhatikan. Kalau hari ini coba kita lihat dulu range-nya hari ini udah berapa ini? Berapa pips hari ini? Pergerakannya. Udah 100. Kalau 100, oh ini masih bisa sampai ke sini nih, 150. Karena pound sterling itu range-nya bisa sampai ke 150, 120 sampai 150. Rata-rata pergerakan hariannya. Jadi seperti ini untuk pound sterling. Nanti coba kita lihat. Coba kita lihat di time frame M30. M30-nya. Ini baru kelihatan di M30. Kalau M15-nya kalau nggak bisa. Berarti kita transaksinya nanti di time frame M30-nya untuk di pound sterling-nya.
Kita lihat nih dulu. Karena ini harusnya udah jadi bottom daily-nya nih untuk daerah ini. Euro USD untuk Pak Salim batasan penurunannya Pak ya ini. Kalau Pak Salim ini batasan penurunan Euro USD-nya ini paling ke ini. Euro USD 0 0 0. Nah, ini untuk Euro USD-nya. Jadi harap hati-hati Pak ya. Kalau dari sisi teknikalnya sih harusnya udah selesai nih di sini nih. Paling maksimal ke sini nih 0900. Karena kalau kita hitung dari situ berarti ada sekitar 170 ya 170. Coba kita lihat dulu. Harap hati-hati ya untuk transaksi malam ini karena kalau kita perhatikan ini marketnya dari sisi teknikalnya grafiknya kurang menarik. Biasanya kan kalau rapi kita bisa udah masuk sebelum payroll-nya keluar, kita udah bisa entry sebenarnya. Cuman kalau pola seperti ini bagusnya kita menunggu dulu untuk lebih jelasnya. Jadi kita fokus di pair-pair yang berlawanan dengan dolarnya ya. Coba kita lihat dulu currency strength-nya. Currency strength-nya hari ini, oh lumayan kuat ya dolarnya. Dolarnya kuat, Aussie-nya kuat, pound-sterling euronya yang lumayan melemah. Karena volumenya harinya ini lumayan besar penurunannya. Coba kita lihat market satu. Coba kita lihat dulu yang lain sambil menunggu sekitar 6 menit lagi. Dow Jones, coba kita ke indeksnya dulu. Dow Jones kalau kita perhatikan nggak bergerak ya. Dow Jones, Nasdaq-nya, coba kita lihat. Hang Seng-nya gap terus ini ya. Oh, berarti Hang Seng ini masih ke harga ini nih. Ke 21 300. Di Hang Seng masih harga 21 327. Ini paling ke sini dulu ini. Yang kita udah rubah dulu. Ini di targetnya ini. Close minggu ini berarti minggu depan masih lanjut ke sini nih. 21. Iya Pak, perhatiin batasan-batasannya. Perlu diingat ya, hati-hati transaksi ya. Perhatikan money manajemennya masing-masing. Jangan overtrade dalam kondisi market seperti ini. Agak berisiko, terlalu berisiko. Euro USD kita udah buat tadi Pak ya. Ini ada yang pertanyaan dari Pak Andre Setiawan. Jadi Euro USD opsinya itu ini dua. Nanti coba kita mana tadi. Kalau untuk Pak Andre Setiawan saya lihatkan lagi kemungkinan besar untuk range hariannya
Pak Andre udah dapat ya, udah sekitar ini kalau kita hitung dari pembukaan market sampai sekarang ini udah 145-an pips. Eh, Penurunannya ini udah range hariannya atau bisa sampai ya maksimalnya ke sini-sini. 168, 170. Jadi coba kita lihat sebentar. Biarkan dulu marketnya, datanya keluar, baru kita masuk marketnya. Yang bisa kita manfaatkan di pair apa aja. Coba kita lihat dulu di USD Jepang Yen. Apa tadi yang USD Jepang Yen lumayan kuat juga nih USD Jepang Yen. Kita lihat ya. USD JP. USD JP ya. Bentar lagi ya Pak Ardi. Ya sekitar 3 menitan lah ya. 2 ya, menit, 3 menit. Masukkan dulu. 30. USD Jepang Yen. Nah, ini kalau kita perhatikan USD Jepang Yen-nya ini masih bergerak di harga ini ya. Bergerak di area monthly-nya ini 115.500. Ini kalau kita perhatikan juga kemungkinan besar juga bisa saja juga sebentar pengaruhnya nggak terlalu besar pengaruhnya ke teknikalnya. Bisa juga kalau kita perhatikan marketnya seperti ini. Kita tunggu 1 menit lagi. Kita lihat gold dulu. Fokus di goldnya juga. Nah, ini kalau goldnya ini terakhir ini untuk weekly-nya. Makanya kalau minggu ini tutup di harga area ini nih 144 1950 1940 berarti minggu depan itu kita fokus nge-sell ya. Catat aja untuk posisi goldnya. Kita lihat dulu. Udah keluar kayaknya. Belum ya? Ini biasa juga nggak berpengaruh sih. Sudah bro. Aktualnya keluarnya naik 678.000. Naik bro. Naik. Terus untuk jumlah penganggurannya turun di 3,8%. Jadi secara teorinya imbang ya. strong US sih. Strong US. Nah, harusnya US-nya menguat nih. Soalnya aktualnya naik dari prediksikan 400, itu keluarnya 678.000. Sedangkan jumlah penganggurannya prediksi 3,9%, ternyata malah turun 3,8%. Jadi kan kalau penganggurannya berkurang kan bagus untuk USD. Secara teori seperti itu, secara teori. Coba kita lihat dulu sekitar 5 menit ya. 5
Gak apa-apa Pak ya, kita nambah 10 menit dulu. Nggak masalah, Bro. Ya, Tenang aja. karena bulan depan kayaknya udah berubah lagi nih jamnya nih, Ya, nanti jalurnya. bulan bulan depan sudah masuk musim Udah, panas ya biasanya. musim Musim panas. panas itu mulai payroll jam 19.30 nanti. Hmm. Nah, Hampir. yang perlu diingat, market paling bagus itu di musim panas. Biasanya itu kalau udah bulan 3 ke atas itu marketnya udah stabil itu. Jadi manfaatkan yang suka trading, manfaatkan di musim-musim panas. Coba kita lihat dulu apakah berpengaruh. Wah, betul nggak berpengaruh ya. Aduh, Berpengaruh, Bro. biasa. Ya, kalau kita perhatikan sih range-nya sih udah lumayan banyak hari ini. Melebar ya. Iya, Pak, udah range Ini harinya Mas, udah dapat. oh, ini untuk dolarnya sih, dolarnya malah turun nih 5 menit. Hmm, Deksi coba kita lihat dolarnya. Ah, ini kecil. emasnya malah menguat. Kebalikannya nih, Bro. Sekarang market kayak berperang juga dia Pak ini ya. Sepertinya Aneh. situasi Ukraina Rusia masih dipantau itu sih, masih pengaruh juga. Jadi mengabaikan data non farm payroll, sepertinya seperti Ya, itu. kalau kita perhatikan sih itu Pak, di forum-forum rata-rata para trader itu menunggu sih, enggak. Hmm, kita lihat dulu 5 menitnya. Ya, Ah, 25 menit. ya kita tunggu lihat di bawah ini enggak ini. 98.50 tinggal kita lihat dulu 2 menit. Close di bawah ini berarti kita fokus kita nge-buy euro. Karena ini volumenya besar ini. Penurunnya udah. Yang tinggal kita lihat kita transaksi pakai 5 menit. Euronya kita nge-buy. Ini sepertinya emasnya nih buyer masih memegang posisi nih, nggak mau lepas nih. Iya Pak, lebih ke katakan orang apa ya, safe havennya ke lari ke emas Ya, Pak ya. lari ke emas, sebenarnya lari ke emas. Hmm, Karena Ukraina nih, situasi Rusia Ukraina nih. Jadi ya. mengabaikan non farm payroll sepertinya nih. Coba kita lihat 1 menit lagi. Oh ini duluan ini pound sterlingnya duluan. Nanti ini udah jadi bottom. Berarti ini udah tadi yang kita blok ini, berarti ini bisa jadi bottomnya nih. Coba kita 5 menitnya dulu. Oh ya udah. Kita cari dulu titik entry-nya ya sebelum kita selesai live trading. Ini bisa kita ngentry nih posisi euro dengan pound sterling. Dia siapin aja. Kalau untuk goalnya nanti kita fokus di hari Senin ya. Itu coba kita lihat juga goldnya dulu. Kita fokus di tiga ini. Hmm, Oke, pound sterling kita buatkan dulu sebelum kita selesaikan live tradingnya. Untuk area entry-nya, nah kita buat di gig aja. A4 17 ini terlalu besar. Ini kita transaksinya scalper ya. 32 stop loss. Dicatat stop loss 3230, take profit nanti saya masukkan di 3280, 280,
3310 salah, sorry. 3310 stop lossnya ini. Buy-nya di 3280. Nah, ini. Buy GBP USD di harga, kalau mau nggak usah ngebuy sekarang dulu ya. Kita pasang buy GBP USD di harga 1.32800, SL di 1.32500, TP di 1.33, di 310 dan 33, TP1 di 1.33, 100, TP2 di 1.33350. Nah, ini untuk pound sterlingnya ya. Kita pasang posisi buy. Dan nunggu buy di sini. Kenapa kita nggak nge-sell? Karena kalau kita perhatikan ini range harinya udah dapat ini. Kalau TP1-nya ini bisa kena ini malam. Bisa dapat ini kalau misalkan dapat harga buy stop-nya. Nih. Nah ini. Nanti siap-siap di harga area ini. Buy stop-nya. Untuk di pound sterling, kita lanjut di euro USD. Euro USD ini paling sampai sini ya, 0911. Ini lagi ke ini 0911-nya. Kita lihat. Berarti ke harga area ini. Coba kita lihat dulu. Ini saya buatin aja. Ini kemungkinan besar ini jadi bottomnya nih. Nah ini bisa jadi bottom ini. Targetnya 10.00. 1105. Kita ambil buy stop-nya aja. Ini bisa jadi ini bottom-nya yang kita buat tadi. Ini perhatikan marketnya sampai sesi pembukaan penutupan London ya jam 10 jam 11 malam. USD harga 1.09450, 1.0909. Ini kita kasihkan TP di 1.100. Nah, ini untuk euro USD-nya. Stop loss taruh di sini. Oke, kita lanjut di gold-nya. Ini terakhir ya, kita coba lihat analisanya dulu untuk gold. Dicatat aja untuk gold. Gold ini selama close-nya di harga ini enggak di atas harga 1945, berarti minggu depan kita fokus nge-sell ya.
Jadi kita nge-sell-nya di harga ini. Saya buatkan dulu untuk harga area sell-nya. Goldnya, terakhir goldnya kita buat dulu goldnya. Kita geser dulu yang tadi. Sell stop gold. Sell stop gold di harga 19.39.00. SL di 19.55.00. 00. TP di 19.18.00. Nah, ini untuk goldnya ya. Kita fokus selnya nanti di sini. Di 19.39 untuk goldnya. USD Japaniannya, euronya. Oh, ini 5 menitnya. Kalau untuk indeks dolarnya ini paling sampai ke 99 ini. Udah mulai menanjak bro ya. Iya Pak, paling sampai ke sini nih. Karena range harianya dia belum dapat. Ya. Ya. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi malam ini kita harap hati-hati transaksi karena dari sisi fundamental juga beberapa agak berisiko, agak berlawanan dengan teknikalnya. Jadi kita harap hati-hati, perhatikan money management masing-masing, jangan over trade, fokus di beberapa pair yang memang betul-betul dipahami karakternya, nggak usah terlalu ditransaksikan di semua pairnya. Ya, mungkin seperti itu Pak Rudi. Jadi malam ini kita ada 3, dicatat aja yang tadi, pound sterling, euro USD, dan gold. Goldnya kenapa kita pasang sell? Karena kalau kita perhatikan, kuncinya minggu ini dicatat, close di harga area ini, berarti minggu depan itu kita fokus nge-sell. Mungkin seperti itu Pak Rudi. Oke. Saya rasa sudah cukup ya, sudah beberapa instrumen sudah kita transaksikan. Tadi untuk hasil non-farm payroll-nya, untuk non-farm payroll aktualnya 678.000, jadi ada kenaikan dari prediksinya 400.000. Kemudian jumlah penganggurannya juga turun 3,8% dari prediksi 3,9%. Jadi secara teori nih, kita bicara secara teori, penguatan untuk USD, dan kita lihat juga pergerakan USD naik bro ya, menguat ya, menguat ya, menguat. Cuman emasnya nih nggak mau melemah nih, kayaknya buyer memang benar-benar masih menggenggam posisi buy ini, belum mau lepas ini mungkin ini. Belum mau lepas sih. Jadi tapi untuk pound sterling sudah mulai turun ya, pound sterling melemah, euro juga mulai melemah. Jadi sesuai dengan teorinya. Cuman untuk yang gold yang nggak tahu, mungkin sebentar lagi atau kurang tahu, ini kita juga lihat tadi juga. Yang penting sudah kita analisakan batas atas batas bawah, entry-nya, pending order maupun pending order sudah kita sampaikan semuanya. Mungkin itu Pak dipantau nanti di sesi penutupan marketnya jam-jam 10, di jam 10 jam 11 biasanya bergerak di itu, di harga itu. Oh gitu ya. Penutupan sesi Eropa maksudnya ya? Ya, sesi Eropanya jam 10 jam 11. Jam 10-an ya, jam 10 11 malam. Nah, itu silakan waktu Indonesia bagian barat ya, WIB. Jadi silakan pantau itu untuk pergerakan di emas dan di beberapa instrumen.
Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini dan mudah-mudahan juga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi Anda semuanya. Tetap jaga money management dan risk management. Ya, terima kasih Ardiansyah sudah memberikan analisa secara teknikal untuk malam hari ini. Sama-sama, Pak. Ya, terima kasih juga untuk nasabah GK Invest yang sudah online bersama kami di Zoom meeting maupun di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Jangan lupa yang di YouTube silakan diklik loncengnya dan di subscribe. Nanti kalau ada informasi edukasi mengenai GK Invest, Anda akan mendapatkan notifikasi di handphone. Oke, terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya rasa cukup untuk acara live trade pada malam hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, happy weekend, salam profit, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.